Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nilai-nilai sosial kemanusiaan Muhammadiyah menurut teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam. Itulah Al-Ma'un. Surat ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat, tapi maknanya yang menggetarkan dada. Tidak sekedar menjadi bacaan di kala salat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi-inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif. Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan, lebih tepatnya sindiran. Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Frase yang digunakan oleh Al-Quran terasa sangat menohok. Pendusta agama, kita tentu akan penasaran siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Quran dengan ungkapan pendusta agama itu. Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarisme. Islam menolak stratifikasi sosial ekonomis yang berarti meminggirkan orang miskin dan anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Maksud mengamalkan surah Al-Ma'un, mengamalkan bukan sekedar menghafal atau membaca ayat tersebut, namun mengamalkan berarti mempraktikkan Al-Ma'un dalam bentuk amalan nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas mengajak murid-muridnya mencari anak yatim, dan difirmankan Allah tersebut. Dari sana lahirlah Muhammadiyah dengan amal usahanya. Inilah teologi Al-Ma'un, landasan bagi gerakan sosial Islam, dan dimensinya yang universal menembus batas jamaah, menembus batas ormas, bahkan menembus batas-batas agama. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerima zakat, fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah orang yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhan, tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhan, namun masih kurang. Bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial Muhammadiyah diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kaderisasi. Revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, proses potensial, maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pematapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Muhammadiyah sebagai gerakan kebangsaan. Muhammadiyah didirikan pada saat penjajahan Belanda masih menduduki bumi Indonesia. Mula-mula, gerakan ini dicurigai oleh pemerintah Belanda. Beberapa kali izin mendirikannya ditolak atau digagalkan. Namun usaha dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama tokoh kebangkitan nasional lainnya tidak pernah berhenti. Penjelasan dari beliau dan tokoh-tokoh budi utomo pada pemerintahan Belanda mampu meyakinkan tentang tujuan gerakan ini. Tujuan dari gerakan ini adalah membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam. Walaupun sebenarnya pemerintah Belanda tentu tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi cerdas dan pandai, namun akhirnya perjuangan beliau atas pertolongan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dari pemerintahan Belanda dapat diperoleh dengan catatan wilayah gerak persyarikatan ini hanya di Pulau Jawa.
Mulai saat ini Muhammadiyah berkembang dan tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil terus menghidupkan roh jihad dalam jiwa umat Islam. Mulai mengikuti perkembangannya sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah bergerak dalam bidang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah juga memberi andil bagi perkembangan nasionalisme Indonesia dan jiwa Islam. Kemudian menempatkan Muhammadiyah sebagai suatu pergerakan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia dalam bidang-bidang kehidupan. Maka dikenallah oleh setiap orang dan tokoh nasional sikap dan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta latar belakang perjuangannya. Itulah awal dikenalnya dan ditancapkan Muhammadiyah sebagai pergerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasionalisme. Di antaranya yaitu Kiai Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Kasman Singodiemeja, dan Buya Hamka. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diangkat sebagai pahlawan nasional adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah atau Nyai Dahlan atau istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir, termasuk penandatangan Piagam Jakarta, Mulyadi Joyo Martono, Menteri Sosial Republik Indonesia pertama, Kiai Haji Mas Mansur, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, Ketua MUI pertama.